ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida ma ba'd. Alhamdulillah, akhwan fiddin, akhwat fillah. Sebagaimana biasa kita akan lanjutkan pesan kita dari kitab Sahih Bukhari, yang mana kita sudah masuk ke hadis yang ke-201. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari, babul wudu bil mud. Bab tentang berwudu dengan satu mud air. Beliau bawakan sebuah hadis. Di situ beliau berkata, haddatsana Abu Nuaim, telah mengkabarkan guru kami yang mulia Abu Nuaim Fadl bin Dukain rahimahullah ta'ala, qala haddatsana Mis'ar bin Kidam, qala haddatsani Ibnu Jabar Abdullah, qala sami'tu Anas bin Malik yaqulu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu aw kana yaghtasilu bis-sa' ila 5 amdad wa yatawaddau bil mud. Di sini bagaimana sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, menjadi khadam atau asisten rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun kemanapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, sehingga beliau tahu persis apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya. Dan beliau Allah beri umur yang panjang. Disebutkan oleh ulama, setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliau hidup masih 90 tahun lagi setelahnya. Jadi cukup panjang. Jadi 10 tahun semeninggal Rasul, 90 tahun sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ sahabat Anas dalam kesehariannya memperhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mandi. Ya. Jadi bukan cuma melihat, bukan cuma mendengar, bukan cuma tanya jawab, tapi semuanya. Beliau membantu Rasulullah SAW, berkhidmat kepada Rasulullah SAW sekaligus berguru, gitu. Bertanya, mendengar, diskusi, memperhatikan ya apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Di sini, di antara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW itu mandi junub, ya. Karena yang dibahas oleh ulama ahlul hadis, yang dibahas oleh ulama ahlul fikih, itu ketika kita jumpai dalam hadis itu namanya mandi sebagai bentuk peribadatan kepada Allah, ya, baik mandi junub dikarenakan janabah, mandi besar, ataupun disebutkan oleh ulama mandi dalam rangka melaksanakan sholat Jumat atau sholat Id, dan itu hukumnya beda. Ya, mandi junub
itu para ulama sepakat hukumnya wajib. Tapi kalau mandi Jumat atau mandi untuk sholat Id, mayoritas ulama mengatakan sunnah saja, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan wajib. Nah, terlepas itu semuanya, syariat Islam itu datang dengan kesempurnaan. Jadi, bagaimana Allah SWT gerakkan para sahabat Nabi untuk memperhatikan detailnya apa yang diucapkan Rasulullah SAW, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, apa yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga mereka tuh nukil itu. Iya, sampai-sampai seorang Yahudi itu ada berkata kepada salah seorang sahabat, "Allamukum nabiyyukum kullu syai' hatta al-khara'ah," bahwasanya sedemikian detailnya agama kalian, Nabi kalian mengajarkan sampai tata cara buang hajat. Ajal, betul. Nabi SAW mengajarkan kami buang hajat kalau sekiranya kami menggunakan dengan media selain air, itu untuk tidak boleh kurang daripada 3 batu. Artinya, suatu kala di zaman dahulu, di zaman Rasulullah SAW, orang yang hidup kekurangan air dengan segala yang ada, sehingga mereka pakai media selain air. Jadi terutama kalau safar, ya, mereka membersihkan kotorannya, najisnya, hadas besarnya itu dengan batu, media batu. Kalau sekarang ya dengan tisu mungkin. Nah itu Nabi SAW mengatakan tidak boleh kurang daripada 3 batu atau 3 usapan. Ya, kalau kurang tambah seperti itu. Artinya media yang selain air, dan itu diatur. Nah di sini Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menukil dari Rasulullah SAW bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu mandi. Ya, mandi junub ataupun mandi yang lainnya yang disunnahkan, yang wajib maupun yang sunnah, itu dengan 1 sok. Ya, 1 sok itu takaran klasik, ya, yang para ulama berbeda paham berapa takarannya. 1 sok ila khamsati amdad. Kadang-kadang sampai 5 mud. Wa yatawaddau bil mud. Nanti kita jelaskan. Kemudian kebiasaan Rasulullah SAW itu berwudu dengan 1 mud. Iya. 1 mud itu takarannya dengan 2 telapak tangan. Gini. Cuman kan yang menjadi permasalahan, telapak tangan kan tidak standar. Ada tangan yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Nah, kalau diambil rata-rata telapak tangan yang standar, ya yang rata-rata itu ulama menyebutkan kisaran 650 sampai 750 miligram atau mililiter gitu, kurang lebih seperti itu. Taruhlah kita ambil yang besar. Kalau kita ambil yang besar kan berarti 750 mililiter atau 750 miligram. 1 mud. Ya, 1 mud. 2 telapak tangan. Ini wudunya Rasulullah SAW. Kebiasaan bagaimana Rasulullah SAW berwudu. Padahal kita tahu Rasulullah SAW itu jenggotnya lebat, ya kan? Kemudian rambutnya juga lebat dan cenderung panjang. Seringkali Rasulullah SAW itu panjang rambutnya sampai ke bahu. Ya, ini dan lebat rambut Rasulullah SAW. Tapi di situ Rasulullah SAW mencukupkan 1 mud. 1 mud. Kurang lebih berapa tadi? 700-an mililiter. Ya. Jadi tidak sampai 1 liter. Nah ini berapa ini? 300. Ya 2 kali ini saja. Seperti aqua yang lebih besar dari sini. Ya, air mineral yang lebih besar daripada ini. Ini bagaimana kita lihat Rasulullah SAW itu mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala tentang tidak boleh israf. Ya. Tidak boleh wala tusrifu. Janganlah kalian itu berlebih-lebihan, termasuk di dalamnya ketika berwudu ataupun mandi gitu. Jadi ya secukupnya saja. Jangan boros gitu.
Ya, jadi dan ini tidak bisa dikatakan oh karena di zaman Nabi kurang air. Ya kan? Karena di zaman Nabi kurang air, sekarang air sudah banyak. Coba aja di Arab, di Masjid Nabi atau di Masjidil Haram, orang kalau sekali buka keran itu bisa derasnya ampun-ampun gitu. Tapi itu kan bukan jadi patokan apa yang telah diperbuat sekarang. Yang jadi patokan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata ulama bahwasanya israf, berlebih-lebihan itu tercela. Ya, tercela. Maka kita harus hemat. Walaupun berwudu, ya. Walaupun berwudu kata ulama di pinggir danau. Danau kan? Ya, airnya melimpah. Atau di pinggir sungai. Airnya juga melimpah. Tapi tuntunan untuk menyesuaikan beribadah dengan pola Rasulullah SAW itu matlub. Artinya sesuatu yang dicintai oleh Allah SWT. Kita diperintahkan ya oleh Allah SWT untuk mengikuti Rasulullah SAW dalam perkara ibadah. Dalam perkara ibadah yang Allah SWT perintahkan kepada kita untuk mengikuti Rasulullah SAW dalam perkara ibadah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kalau sekiranya kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah aku, ikutilah Rasulullah SAW dalam perkara yang diridhai oleh Allah SWT. Bukan kalau dalam perkara dunia kita bebas memilih selama hal yang dihalalkan oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, ketika suatu kali beliau memperhatikan salah seorang sahabat tengah mengawinkan pohon korma, ya kan? Karena pohon korma itu perlu dibantu dalam hal pembuahannya, ya, antara bunga jantan dengan bunga betina. Lalu Rasulullah SAW bertanya, kenapa harus seperti itu? Ternyata sahabat ini salah paham, dipikir itu Rasulullah SAW melarang. Kemudian sahabat tersebut tidak lakukan perkawinan tersebut, ya, pembuahan tersebut, pembuahan alami dibantu secara manual gitu. Kemudian setelah panen dia mengeluh kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tadi engkau mengatakan atau melarang kami untuk mengawinkan korma, tapi engkau lihat faktanya akhirnya panennya tidak maksimal. Kata Rasulullah, saya tidak melarang, saya cuma bertanya, kenapa harus seperti itu gitu? Kan mestinya sahabat tersebut jelaskan. Iya, maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kata Nabi, ya kalian itu tentu lebih tahu, ya, lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Artinya kamu punya latar belakang pertanian, ya, hal-hal yang berkaitan dengan teknologi pertanian atau budidaya pertanian, kalian lebih tahu. Apalagi sahabat Ansor basicnya memang pertanian, ya, sahabat Muhajirin basicnya dengan perdagangan. Kalian lebih tahu untuk perkara tersebut, ya. Tapi untuk yang perkara bagaimana mendekatkan seorang kepada Allah, bagaimana tata cara sholat, zakat, puasa, haji, ya saya lebih tahu. Makanya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW, wallahi inni la'alamukum billah, wa fi riwayah la'alamukum bihududihi. Bahwasanya aku adalah orang yang paling berilmu, paling mengetahui tentang Allah berikut asma dan sifatnya, sebagaimana aku pula orang yang paling mengetahui tentang hukum-hukum Allah, tentang syariat-syariat Allah, bagaimana tata cara sholat, ya, bagaimana tata cara zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Itu yang Allah SWT tuntunkan, perintahkan kepada kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Ataupun untuk urusan dunia, selama hal tersebut adalah hal yang Allah halalkan, maka itu Allah berikan keluasan, ya, selama bukan yang Allah SWT haramkan. Nah di sini kenapa sahabat Anas mengatakan harus menukil perkara tersebut? Ya, kalau tidak ada manfaatnya.
sahabat Anas dan sahabat-sahabat yang lain menukil keseharian Rasulullah SAW untuk perkara ini supaya para tabi'in, maksudnya tabi'in orang yang berjumpa dengan para sahabat itu sampaikan kepada orang yang datang setelahnya, kan seperti itu. Sahabat menyampaikan, Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, sahabat menyampaikan kepada tabi'in, kemudian tabi'in menyampaikan kepada atba' tabi'in dan seterusnya, kepada para ulama 4 mazhab dan seterusnya sampai kepada kita. Ya, melalui kitab Sahih Bukhari maupun kitab-kitab yang lainnya. Untuk kita jadikan pegangan. Ternyata Rasulullah SAW mandi seperti apa? Berapa banyak airnya? Berapa banyak ya ketika berwudu, ya, ketika mandi. Dan itu semuanya tatkala kita berusaha untuk menjadikan Rasulullah SAW panutan atau uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Artinya suri tauladan yang terbaik dalam perkara peribadatan yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Ini menjadikan kita ya semakin mencintai Allah SWT dan semakin dicintai oleh Allah SWT. Jadi itu ada barokah. Jadi fittiba'i sunnah, ketika seorang berusaha memaksimalkan semaksimal mungkin menyesuaikan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam perkataan, dalam perbuatan yang berkaitan dengan ibadah, maka di situ ada pahala yang lebih. Jadi sekedar usaha kita, ya, berusaha untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam perkara ibadah tersebut, usaha tersebut dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tuntunan Rasulullah SAW. Di dalam sholat, di dalam haji, dalam bersuci, dalam segala hal yang berkaitan dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Ya. Jadi Nabi melakukan gerakan seperti apa kita ikuti. Nabi membaca seperti apa kita ikuti. Dan seterusnya. Sebagaimana Nabi juga selalu bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Artinya hendaklah kalian itu memperhatikan, mempelajari bagaimana hukum-hukum manasikku. Jadi manasik itu artinya rentetan-rentetan ibadah haji. Mulainya dari mana? Iya kan? Kemudian hukumnya seperti apa yang dibaca, dan seterusnya. Dari awal sampai akhir. Nah ini yang berkaitan dengan muqaddimat atau syarat-syarat sahnya sholat, yaitu yang berkaitan dengan mandi, ya, besar atau berwudu. Nah di sini dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW itu mandi di dalam hadis Anas, itu 1 sok sampai 5 mud. Jadi kan kalau 1 sok tadi 4 kali ini, ya berarti kan sekitar 3 liter gitu. 3 liter ditambah 750 ya 3,75 liter gitu. Itu mandi junubnya Rasulullah SAW. Kemudian berwudu dengan mud. Ya. Maka dari sini mayoritas ulama mengatakan bahwasanya disunahkan bagi seorang muslim dan muslimah mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, ada sebagian riwayat, artinya ini apa yang diketahui oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini apa yang diketahui oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di dalam riwayat yang lain atau lebih tepatnya di dalam hadis yang lain selain hadis Anas, itu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, istri Rasulullah SAW, bahwasanya Aisyah pernah meriwayatkan sebuah hadis melengkapi apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Di antaranya Aisyah berkata di situ bahwasanya annaka taghtasilu hiya wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid awal faraq. Jadi pernah suatu kali bahwasanya Aisyah dan Rasulullah SAW mandi bersama-sama. Ya, mandi bersama-sama. Ya, kita lihat bagaimana sempurnanya pola hidup Rasulullah SAW. Jadi ada romantisme dalam berumah tangga. Ya, diantaranya Nabi contohkan
pernah mandi bersama-sama dengan Aisyah dari satu tempat air. Disebutkan di sini farak. Namanya farak. Tempatnya itu namanya farak. Farak itu suatu wadah yang muat 3 sok. Ya, 3 sok. Berarti 12 sok, 12 mud. Ya, karena 1 sok itu 4 mud, kalau 3 berarti 12. Kalau kita katakan 1 sok itu 3 liter, berarti dikali 3 9 liter. Jadi taruhlah, kita tidak tahu persis kan, mandi bareng kan. Ya, mandi bareng antara Rasulullah SAW dengan Aisyah. Ya, mungkin kalau kita bilang ya dipukul rata misalnya, separuh-separuh. Ya, berarti mungkin Aisyah 5 liter, Rasulullah SAW 4 liter. Mungkin Aisyah rambutnya lebih panjang dan lain sebagainya kan. Taruhlah kalau mau dipukul rata sama-sama 4,5 liter. Jadi kan artinya kisaran mandi yang masih ditolerir, berarti kan ini hadis. Datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha melengkapi apa yang diriwayatkan oleh sahabat Anas. Nah, sahabat Anas mengatakan keseringannya Rasulullah SAW itu 3 liter atau lebih sedikit, ya kan, mendekati 4 liter. Kalau hadis Aisyah mendekati 5 liter, karena satu tempat untuk berdua sebanyak 9 liter. Kalau dibagi 2, 4,5. Tapi kan kita tidak tahu persisnya berapa. Berapa untuk Rasulullah, berapa untuk Aisyah. Kalau kita katakan mungkin karena perempuan lebih banyak, seandainya mau pakai sampo, keramas, mungkin kan lebih lama atau lebih banyak air yang dipakai bagi wanita yang keramas misalnya. Nah, di sini ya berarti kisaran 3 sampai 5 liter is okay lah, ya kan? Bahwasanya tidak termasuk kategori yang terlalu berlebih-lebihan gitu. Karena ada riwayat yang lain. Walaupun keseringannya Rasulullah SAW itu 3. Ada riwayat mengatakan lebih sedikit sampai 4. Ada riwayat yang lain mengatakan ya kurang lebih sampai 5. Makanya tadi berdua dengan Aisyah radhiyallahu taala anha menjadi 9 liter. 3 sok. Kemudian bahkan pernah, artinya itu riwayat lebih kan. Riwayat lebih. Asalnya seringnya 3 liter atau 1 sok. Itu riwayat yang sering. Pernah juga di dalam sebuah riwayat di Sahih Muslim, Rasulullah SAW yaghtasilu min ina'in yasi'u 3 amdad. Maksudnya Rasulullah SAW pernah mandi, ya. Mandi junub itu dengan suatu tempat, tempayan atau apa gitu, itu cuman muat 3 mud. 3 mud berarti kalau sekiranya satu sok itu 4 mud cuman 300 liter atau 3 liter, berarti cuman 3 ya, 750 dikali 3, ya kan, sedikit sekali. 700 tidak sampai 3 liter. Ya 2,25 liter. Sedikit. Tapi itu cukup. Ya, itu cukup. Cobalah kalau mau coba-coba sekali-sekali dipraktekkan gitu. Yang namanya belajar, ya kan, tidak susah untuk berusaha menyesuaikan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Ya, apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sekali-sekali belajar, berusaha menyesuaikan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Inti daripada itu semuanya, apa yang tadi dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang diperbuat oleh Rasulullah SAW itu sunnah, ya, sunnah, ya. Pernah dalam sebuah riwayat sahabat Jabir meriwayatkan sebuah hadis yang berkaitan dengan bagaimana Rasulullah SAW itu berhemat dalam mandi. Ya, kemudian adalah salah seorang tabi'in yang mulia, anak sahabat yang lain, terus komentar di hadapan sahabat Jabir. Komentar, dia bilang, aku mah nggak cukup gitu, layak fini dalik.
Kata sahabat Jabir, ya kenapa? Ya karena rambutku lebat. Ini kan, mungkin dia tidak pernah berjumpa, karena namanya tabi'in kan tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Mentang-mentang dia anak sahabat, terus komentarnya sahabat Jabir simpel aja. Katanya, ada orang yang jauh lebih mulia daripada engkau, dan rambutnya lebih lebat daripada engkau, Rasulullah SAW, dan dia cukup. Masa Rasulullah SAW cukup, engkau tidak cukup? Ininya seperti itu. Artinya kalau sekiranya Rasulullah SAW itu cukup dalam kan rambutnya lebat, ya, janggutnya juga lebat, itu bisa cukup. Masa iya rambut tipis, janggut tipis nggak cukup gitu, ya kan? Ini menjadi pertanyaan. Intinya apa? Sebelum kita mengomentari, sebelum kita menolak apa yang telah datang dari Rasulullah SAW, jadi seolah-olah sudah ada perlawanan batin, kita coba dulu lah, ya kan? Ini jelas keterangan dari Rasulullah SAW. Sebelum terlalu jauh kita kasih argumen untuk tidak menerima hadis dari Rasulullah SAW. Jangan sampai nanti seperti apa yang dikatakan oleh sahabat Jabir. Ya, mentang-mentang kamu anak sahabat, saya sahabat Nabi. Ya, saya lihat Nabi Muhammad SAW. Kamu tidak pernah lihat Nabi Muhammad SAW. Dan kita yakin Nabi SAW itu adalah makhluk yang paling mulia, yang paling dicintai Allah SWT. Rambutnya lebih lebat dari rambut engkau. Ya kan? Kenapa Rasulullah SAW cukup, kamu tidak cukup? Kamu siapa? Ya, seperti itu. Nah, ini artinya seyogianya seorang itu tawadu, ya, merendah atas apa yang datang kepadanya sebuah dalil yang sahih. Allah SWT berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh." Apa yang didatangkan oleh Rasulullah SAW dalam perkara syariat, maka terimalah iya. Terimalah iya. Seperti itu. Jadi intinya di sini asalnya seperti itu. Asalnya seorang itu disunahkan, dituntunkan untuk mandi junub, ya sekitar itu. 3 liter, 4 liter, 5 liter. Ya, kadang-kadang kalau bisa kurang daripada itu, bisa lebih daripada itu, tapi tidak untuk berlebih-lebihan atau israf. Berlebih-lebihan, kata ulama, walaupun di pinggir danau. Walaupun di pinggir danau. Jadi masalahnya bukan karena logika berpikir, oh mungkin di zaman Nabi itu air kurang. Bukan itu. Tapi perkaranya itu cukup. Ya, perkaranya cukup. Ya, walaupun kita berada di pinggir danau atau di pinggir sungai. Bukan berarti kalau kita sudah di pinggir danau atau di pinggir sungai, kemudian kita berwudu. Kenapa? Karena ini sudah konsep ibadah. Ya kan? Mandi junub atau berwudu itu konsepnya sudah konsep ibadah. Dan ibadah itu harus ada aturannya. Nggak bisa suka-suka. Itu masalahnya. Ya kan? Kalau kita mandi bukan konsepnya ibadah, mandi karena gerah dan itu ya terserah. Tapi kalau mandi yang konsepnya ibadah, mandi junub atau berwudu, ya kan? Ya itu ada konsepnya, sudah ada aturannya. Ya, berbeda dengan pengen sekedar cuci tangan atau mandi pengen seger-segeran gitu dan lain sebagainya karena gerah. Ya itu terserah. Selama tidak tentu saja berlebih-lebihan. Ya kan? Kan tetap saja ada slogan dulu, ya kan? Nggak tahu sekarang masih nggak, hemat energi, hemat biaya. Iya kan? Hemat energi, hemat biaya. Semakin banyak kita pakai air, semakin banyak listrik berjalan. Seperti itu kan? Artinya, dan itu adalah konsep syariat. Konsep syariat yang diatur dalam kehidupan kita keseharian. Dalam kehidupan kita keseharian untuk tidak berlebih-lebihan dalam memanfaatkan hal-hal yang asalnya mubah. Jangan sampai bisa terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, Imam Bukhari rahimahullahu taala membawakan bab al-mas adal khuffain. Bab disyariatkannya mengusap 2 khuf. Ya, khuf itu adalah alas kaki yang sampai menutup mata kaki yang terbuat dari kulit hewan. Ya, ini sangat membantu sekali. Ya,
Kalau kita tinggal di wilayah subtropis yang kadang-kadang pas di musim dingin bisa di bawah 0 derajat, ya minus, ya itu pakai kaos kaki sepertinya nggak mempan untuk buat tidur gitu. Jadi pakai kaos kaki terus pakai lagi khuf ya untuk menutup apa yang kita jadikan sebagai alas kaki yang menutup mata kaki. Dan khuf itu di zaman dahulu itu dipakai kemana-mana gitu, dipakai kemana-mana. Nah, zaman sekarang orang pakai khuf ada. Kalau kita pergi ke Mekah atau ke Madinah, cari bilang khuf, mau beli khuf gitu. Ada itu dari kulit. Jadi modelnya sekarang bukan jadi alas utama kemana-mana, tapi dia biasanya pakai kaos kaki dulu, ya. Terus biasanya saya waktu dulu kita belajar di Yaman itu pakai paselin, ya kan, supaya tidak pecah-pecah. Kemudian pakai kaos kaki, ya. Kemudian setelah itu pakai khuf. Kalau mau pergi ke masjid kita pakai sepatu lagi, ya. Kita pakai sepatu lagi. Nah, ketika kita memakai khuf, ya, dengan catatan khufnya itu kita masukkan dalam keadaan kita sudah bersuci sempurna. Ya, bersuci sempurna itu kan kita berwudu. Ya, wudu lah. Mulai dari kumur-kumur, basuh muka, basuh tangan, kemudian mengusap kepala, telinga, kemudian membasuh kaki. Ya kan? Kemudian setelah itu ya mungkin kita keringkan kakinya, kita pakai kaos kaki, kemudian kita pakai khuf. Atau kalau mau langsung pakai khuf saja, silakan selama dia di atas mata kaki. Beberapa saat berikutnya kita batal. Ya, kita batal. Nah, kalau kita mau berwudu kembali, itu syariat menuntunkan tidak mesti dicopot khufnya. Ya. Jadi kita wudu lagi nih. Tadi catatannya dia harus suci sebelum memasukkan khufnya. Jadi harus suci semuanya. Tuntas basuh kaki, kemudian beberapa saat setelah agak mungkin kering kita lap, kita pakai kaos kaki atau khuf atau langsung khuf saja. Beberapa saat kemudian, sejam kemudian, 2 jam kemudian batal wudu kita. Batal wudu kita, kemudian mungkin pas masuk waktu sholat, batalnya mungkin jam 9 pagi. Pakai khufnya sebelum subuh. Batalnya jam 9 pagi. Ya kan? Kemudian jam 10 kita mau sholat duha. Atau jam 11 kita mau sholat duha. Kita berwudu kembali. Ya kan? Kaki kita kan masih ada khufnya. Nah, tuntunan syariat, apakah harus dibuka itu khuf untuk kita berwudu ataukah tidak harus? Jawabannya tidak harus. Ada syariatnya untuk kita cukup mengusap bagian atasnya saja. Ya, cukup diusap ya setelah seperti biasa, setelah cuci muka, cuci tangan, kemudian mengusap kepala. Nah, kan berarti tinggal membasuh kaki. Apakah harus dicopot? Tidak harus. Cukup diusap bagian atasnya. Dapat dari mana? Ya dapat dari tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memberikan keringanan bagi kaum muslimin ketika memakai khuf atau memakai alas kaki yang menutup mata kaki, ya. Maka di situ diperbolehkan untuk mengusap saja tanpa harus mencopot kembali, kemudian membasuh seperti sedia kala. Ya, hadisnya ini yang akan kita bawakan. Berkata Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Asbagh bin Farad al-Misri an Ibn Wahab, qala haddatsani Amr bin Harith, qala haddatsani Abu Nadhr an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abdullah bin Umar an Sa'ad bin Abi Waqqas an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu masa al-khuffain wa anna Abdullah bin Umar sa'ala Umar an dzalik faqala na'am idza haddatsaka syai'an Sa'dun an Nabi fala tas'al anhu ghairah. Ya. Di situ sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu meriwayatkan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Jadi sahabat Abdullah bin Umar, anaknya Umar Ibn Khattab meriwayatkan dari sahabat yang lebih senior, Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat yang dipastikan masuk
surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat yang paling mulia di sisi Allah itu 10. Di antaranya ya yang khulafa yang 4, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Kata Sa'ad bin Waqqas, saya melihat Rasulullah SAW pernah berwudu itu mencukupkan dengan mengusap khuf. Artinya berwudu seperti sedia kala, ya basuh muka, tangan, mengusap kepala, telinga. Kemudian ketika bagian kakinya masih ada khufnya. Ya, khufnya. Jadi alas kaki yang terbuat dari kulit tadi sudah kita jelaskan, yang menutup mata kaki, cukup dengan diusap. Kemudian Abdullah bin Umar merasa janggal gitu. Seringnya beliau lihat Nabi tidak seperti itu. Ketika berwudu, beliau membasuh kaki, bukan mencukupkan mengusap khuf. Kurang puas karena nggak enak nyecer Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau tanya ke bapaknya, ya kan? Bapaknya kan kurang lebih juga dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Artinya termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Bahkan bapaknya lebih mulia dari Sa'ad bin Waqqas dengan kesepakatan para sahabat. Ya, dengan kesepakatan kaum muslimin. Orang yang paling mulia di sisi Allah dari kalangan umat Nabi Muhammad, ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, kemudian setelah itu ulama berselisih. Ada yang bilang ini, ada yang bilang ini. Yang jelas 10 orang yang paling istimewa. Nah, ini Umar. Dia tanya kepada Umar, wahai ayahanda, apakah engkau pernah dengar, pernah lihat Rasulullah SAW mengusap khuf? Karena aku dengar Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan hal tersebut dari Rasulullah SAW. Akhirnya Umar berkata, "Na'am, iya, betul. Nabi aku pernah melihat dan aku pernah mendengar Rasulullah SAW melakukannya." Artinya saat semakin mantap keyakinan Abdullah bin Umar ketika mendengar dari bapaknya. Jadi dapat dari Sa'ad, tambah ilmunya kan, tambah kekuatan ilmunya. Dapat dari Sa'ad, dapat juga dari bapaknya Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan dikasihkan penekanan. Ini aneh kasih tahu nih, ya. Kalau ente dapat hadis, kamu dapat hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Rasulullah SAW, nanti nggak usah nanya-nanya ke yang lain. Udah aman itu. Ya, ini tazkiyah, artinya sanjungan atau pujian atau rekomendasi Umar bin Khattab kepada Sa'ad bin Waqqas. Jadi nggak usah nyari-nyari yang lain, tanya-tanya orang lain. Nggak. Kalau betul saat ngomong itu dari Rasulullah SAW, pastikan kebenarannya. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berani memastikan seperti itu. Jadi ini bukan sembarangan pujian dari salah seorang sahabat yang kata Nabi, "In kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Nabi bersabda, kalau sekiranya ada nabi setelah aku yang layak diutus oleh Allah SWT, maka Umarlah orangnya. Nah, Umar sudah berkata, jadi kalau kamu sudah dibawakan hadis, ya, dari Nabi Muhammad SAW, dan itu orang namanya Sa'ad bin Waqqas, jangan tanya, nggak usah capek-capek nanya orang lain, nggak usah capek-capek kamu nanya bapakmu ini, cukupkan itu. Itu adalah ilmu cahaya yang datang dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, yang telah Allah pastikan dia sebagai penghuni sorga. Ya, ini kemuliaan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala hadatsana Amr bin Khalid Al-Harrani, qala hadatsana Al-Laits bin Sa'ad, an Yahya bin Sa'id, an Sa'ad bin Ibrahim, an Nafi' bin Jubair, an Urwa bin Ghirah, an abihi Mughirah bin Syu'bah, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kharaja li hajatihi fattaba'u al-Mughirah bi'idawatin fiha ma fasabba alaihi faragha min hajati fatawada'a wa masa alal khuffain. Ya, di sini sahabat Mughirah radhiyallahu taala anhu mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada suatu hajat. Kemudian mungkin Rasulullah SAW hendak buang air kecil atau buang air besar, menjauh gitu. Mughirah bin Syu'bah berinisiatif untuk mengikuti Rasulullah SAW, siap bawa air. Barangkali Rasulullah SAW butuh buang hajat,
Barangkali Rasulullah SAW butuh untuk berwudu, ya kan? Disunahkan setiap kali orang itu berhadas, ya, untuk berwudu, untuk memperbarui wudunya. Kemudian setelah Rasulullah SAW selesaikan hajatnya, fasabba alaihi. Kemudian sahabat yang mulia Mughirah bin Syu'bah itu membantu Rasulullah SAW berwudu. Ya, membantu Rasulullah SAW berwudu. Mulai dari membasuh tangan, ya, membasuh kedua telapak tangan, kemudian kumur-kumur, kemudian membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala. Nah, dalam sebagian riwayat Mughirah bin Syu'bah berinisiatif hendak melepaskan khuf Rasulullah SAW supaya Rasulullah SAW gampang untuk membasuh kakinya. Rasulullah SAW bersabda, da'huma, nggak usah, biarin aja. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena aku tadi memakainya dalam keadaan aku telah bersuci dengan sempurna. Ya, tapi azan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit. الله أكبر الله. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Mawad. Kita lanjutkan satu hadis lagi. Itu sebuah hadis. Imam Bukhari berkata, hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Syaiban an Yahya an Nabi Salama an Ja'far bin Amr bin Umayyah ad-Damri anna abahu akhbarahu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamsahu al-khuffain. Kemudian beliau berkata, hadatsana Abdan akhbarana Abdullah qala akhbarana Auza'i an Yahya bin Abi Salamah an Ja'far bin Amr bin Umayyah an abihi qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi wa khuffaihi. Jadi di sini beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap khufnya, dan ada tambahan mengusap juga sorbannya ketika berwudu, artinya tidak perlu melepaskan sorban ketika berwudu. Cuman ulama membedakan, kalau mengusap sorban itu tidak harus dalam keadaan sorbannya kita pakai dalam keadaan kita bersuci sempurna, karena tidak ada persyaratannya. Yang ada persyaratannya dipakai bersuci sempurna itu ketika kita pakai khuf, ketika kita pakai khuf atau alas kaki yang menutup mata kaki tadi. Dan ini disebutkan oleh ulama, awalnya terjadi perbedaan pendapat sedikit di antara para sahabat Nabi, kemudian sepakat bahwasanya ketika seorang muslim memakai khuf dalam keadaan telah sempurna berwudu, maka sepakat dibolehkan atau disyariatkan untuk mengusap khuf tersebut. Itu salah satu taujih atau arahan daripada ulama ketika ada sebagian qiraah yang masyhur, yaitu qiraah Hamzah dan qiraah Abu Amr yang membaca, kalau kita kan bacaannya yang paling banyak kita jumpai itu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Bacanya wa arjulakum. Ya, ada sebagian bacaan dan itu sahih, benar. Artinya benar, Rasulullah SAW pernah membacanya seperti itu. Ada dua riwayat. Yang satunya wa arjulikum. Jadi bukan wa arjulakum, tapi wa arjulikum. Dua-duanya sahih. Betul datang dari Allah seperti itu. Nah, taujihnya, kalau arjulakum itu kan jelas, dibasuh. Artinya dari kasroh, dari mansub ke majrur.
ya atau dari fathah ke kasroh itu ada beda maknanya. Kalau dibaca fathah berarti dibasuh. Nah kalau dibaca wa arjulikum itu ada kesannya, ya walaupun ada permasalahan ilmu nahwu di situ, ada kesannya ikut diusap. Nah sebagian ulama mengatakan itu ketika pakai khuf. Jadi ketika pakai khuf bisa diusap. Walaupun ada keterangan ulama nahwu yang lain mengatakan itu biasa di dalam bahasa Arab. Artinya majrurun lafdhan mansubun mahallan. Ya, apa itu? Ya harus belajar nahwu dulu. Susah jelasinnya nanti. Susah jelasinnya, mungkin dalam yang kitab nahwu standar itu kita tidak jumpai. Nah, itu intinya apa? Beda secara hukumnya. Beda secara hukum, intinya seorang muslim itu dalam ketika berwudu bisa membasuh kaki kalau kakinya terbuka, dan itu wajib. Ya, dibasuh kakinya, tidak boleh diusap. Ya, tapi ketika kakinya ditutupi dengan khuf, ya, yang menutup mata kaki, dan ketika dia pakai khuf dalam keadaan dia sempat bersuci sempurna, maka ketika itu boleh dengan mengusap dan tidak harus mencopot kembali. Ya, tidak harus dengan mencopot kembali, itu kesimpulannya. Nah, berbeda dengan tadi disebutkan sedikit tentang imamah, atau kalau wanita itu khimar, jilbab, ya itu ulama pun membolehkan. Artinya dalam keadaan tertentu kan susah mencopot imamah, apalagi tempat wudunya kadang-kadang terbuka gitu kan, akhwat, ummahat, ibu-ibu gitu. Kalau dia juga harus buka jilbabnya, apalagi yang model jilbab besar gitu kan, susah. Maka di situ ulama memperbolehkan, atau sebagian ulama itu membolehkan mengusap khimar, ya, atau mengusap sorban. Sorban di sini ya yang diputar-putar kayak model orang Yaman atau orang Emirat atau orang Oman, itu kan beda dengan orang Saudi. Sekarang orang Saudi cuma pakai kutroh. Kalau kutroh kata ulama tidak disyariatkan, tidak boleh. Kutroh tinggal dilepas saja. Tapi kalau sorban itu kan susah. Saya beberapa tahun di Yaman nggak bisa itu pakai sorban, gimana caranya? Ya, bisanya cuma pakai peci gitu. Nah, pakai peci juga kata ulama tidak disyariatkan untuk diusap. Peci tinggal copot aja kok. Ya kan? Pakai lagi tinggal telesek lagi gitu aja. Nah, berbeda dengan sorban. Itu harus ada trik-trik, teknik-teknik tertentu. Apalagi biasanya ya harus ngaca-ngaca dulu, nih pas di sini, pas di sini. Nah, itu ketika itu kata ulama juga disyariatkan, diperbolehkan cukup sekedar mengusap. Nah, mengusapnya ada dua. Ada dua riwayat dari Rasulullah SAW. Ada riwayat jambulnya sedikit kena, ada riwayat jambulnya sedikit kena, sorban sekalian. Atau ada riwayat yang sekaligus sorban saja. Dua-duanya sahih. Dua-duanya boleh dilakukan. Baik. Wabillahi taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa